Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Kita ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita patut bersyukur ketika masih diberikan kesempatan di penghujung tahun 2022. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kami akan selalu dan terus bersyukur. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Mari kita mau percaya di dalam Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku.
cinta. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah ragu, kami tidak akan takut, sebab Tuhan Yesus sendiri yang berjanji akan menyertai dan memberikan kami kekuatan. Kami mau percaya berjalan bersama Engkau, ada keajaiban, ada kekuatan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, sebab firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi berjalan bersama Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara selalu baru. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara, sehingga di penghujung tahun 2022 kita boleh ada. Sebagaimana kita ada, itu semua bukan karena kuat dan hebat saya dan saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi. Tuhan sangat mencintai saya dan saudara. Mari saat ini kita mau baca bersama-sama di Roma 8 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetujuan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Amin, saudara. Dalam perkembangan jasmani yang dialami Yesus, tangan-tangan kecilnya yang menggenggam di dalam kehidupan saya dan saudara, kemudian memegang kitab Taurat, lalu membuat sebuah pelayanan yang dimulai. Saudara, kita percaya bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dengan tubuh jasmani seperti kita dan menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa kita, ya, di dalam Roma 8 ayat 3. Jika kita menerima pengorbanan Yesus sebagai penebusan atas semua dosa kita dan menyerahkan hidup kita kepadanya, kita akan dibebaskan dari belenggu dosa. Karena anak Allah telah lahir bagi kita dalam wujud seorang bayi manusia, maka itu terbukalah jalan untuk mengalami damai dengan Allah dan kepastian hidup yang kekal bersama Tuhan. Tentang hukum atau prinsip dosa di dalam ayat 21 dan bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
dengan jawab tegas di ayat 24 diberikannya di ayat-ayat berikutnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita dengan dasar pada solusi yang indah dan mendorong kita untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Beberapa dari saya dan saudara hidup dalam bayang-bayangan masa lalu, hidup dalam bayang-bayangan dosa. Mari saya mau ajak saudara untuk kita percaya dan kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan datang lahir ke dunia itu mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara, yaitu ketika Dia rela datang dalam bentuk tubuh jasmani, lahir ke dunia. Lahir bukan dengan hal yang indah saudara. Tuhan harus lahir yaitu di kandang domba dan tempat yang hina, saudara. Tetapi ada tujuan yang Tuhan mau lakukan buat saya dan saudara, yaitu menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu mari kita yang hari ini mendengarkan Mesbah Keluarga YouTube channel ini, kita mau komitmen kepada Tuhan, bahwa Tuhan, katakan kepada Tuhan, saya tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayangan dosa, dalam bayang-bayangan masa lalu, tetapi mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam apa yang Tuhan sudah perbuat itu baik. Mungkin seberapa banyak dari kita merasa bahwa apakah saya di tahun 2023 bisa lebih baik dari tahun 2022? Saya pun berpikir seperti itu, tetapi kembali lagi kita tidak punya kuasa, kekuatan kita terbatas, kita ini banyak lemahnya, banyak kekurangannya. Tetapi bersyukur di Natal ini mengingatkan bahwa saya punya Tuhan yang lahir ke dunia, punya tujuan untuk apa? Untuk memberitakan damai, sukacita. Dan lebih dari itu, Dia juga mau menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu, jangan kita hidup lagi dalam bayangan masa lalu yang kelam, dosa-dosa yang menghambat kita untuk maju. Tetapi kita mau bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan buat saya dan saudara, supaya tahun 2023 kita berjalan bersama Tuhan. Beberapa kali saya mengatakan di mesbah doa ini bahwa saudara harus berjalan bersama Tuhan, karena kita tidak akan pernah tahu, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Untuk itu pikirkanlah hal-hal yang baik. Kita jangan pikirkan dunia yang tidak memberikan kepastian, tapi kita memberikan hidup kita di tangan Tuhan. Untuk itu kita mungkin akan disibukkan dengan holiday, dengan kesibukan-kesibukan yang ada, mungkin latihan-latihan atau membuat kue Tetapi lebih dari itu, mari kita sibukkan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Setiap hari harus mendekat kepada Tuhan. Mungkin setiap hari kita mungkin akhir tahun seperti ini pekerjaan banyak menumpuk dan kita akhirnya capek pulang ke rumah, tidak sempat berdoa. Nah, saudara, itu adalah sebuah tantangan di mana ketika kita komit kepada Tuhan, kita mau kembali ke jalan yang benar, kita mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Ada aja ujian, ada aja yang membuat kita jadi malas. Nah, itulah kita harus cepat-cepat sadar bahwa semua hambatan itu sebenarnya ingin membuat kita itu supaya lebih dekat kepada Tuhan. Bukan kita semakin jauh, justru kita dekat kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, minta kekuatan. Tuhan tolong, saya mau setia kepada Engkau. Tuhan tolong, saya mau me time bersama Tuhan. Tuhan tolong, saya mau baca Alkitab, memuji Tuhan setiap hari. Tuhan tolong, mampukan. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan,
pasti Tuhan akan mampukan, asal kita ini ada niat dalam hati, ada komitmen kepada Tuhan. Untuk itu mari berjalan bersama Tuhan, dijamin ya, bukan berarti masalah selesai atau solusi cepat mendapatkan solusi, tetapi justru ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita dipegang tangannya oleh Tuhan, justru kita akan mendapatkan kekuatan sehingga apa? Kita mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam hidup ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami percaya di bulan Desember ini ada keajaiban yang Tuhan akan perbuat dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan mau ajarkan kami untuk percaya dan berserah kepada Tuhan, sabar menanti janjimu, sebab janjimu itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, bahkan cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu betapa dalam kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberi yang terbaik dan kami sudah menerimanya. Kami percaya dan kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.